Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai umat Islam, tentu kita mengetahui nama Zulkifli, yang mana pada umumnya kita mengetahui bahwasanya Zulkifli ini adalah seorang nabi. Akan tetapi ada sebagian ulama yang meragukan tentang kenabian Zulkifli ini. Apakah benar Zulkifli adalah seorang nabi, ataukah Zulkifli ini hanya seseorang yang soleh dan adil? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman setelah mengisahkan Nabi Ayyub dalam surat Al-Anbiya, dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh mereka termasuk orang-orang yang soleh. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 85 sampai 86. Begitu pula dalam surat Shad, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman setelah kisah Nabi Ayyub alaihissalam, dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak, dan Yakub, yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang yang paling baik. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Al-Quran Surat Shad ayat 45 sampai 48. Secara dohir, disebutkannya Zulkifli dalam Al-Quran berbarengan dengan para nabi yang mulia menunjukkan bahwa dia juga adalah seorang nabi. Inilah pendapat yang paling masyhur. Namun ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa dia bukanlah seorang nabi. Dia hanyalah seorang soleh yang bijak dan adil. Bahkan Ibnu Jarir tidak memberikan komentar dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Ibnu Jarir dan Abu Najih meriwayatkan dari Mujahid, dia Zulkifli bukan seorang nabi, dia hanya seorang yang soleh. Di kalangan Bani Israel, Zulkifli dikenal sebagai orang yang siap menanggung urusan mereka dan menetapkan keputusan yang adil, karena dia dikatakan orang yang menanggung. Ibnu Jarir dan Ibnu Hatim menyebutkan sebuah riwayat dari Mujahid. Dia berkata, ketika Ilyasa sudah tua renta, dia berkata, aku ingin menunjukkan seseorang sebagai penggantiku untuk melayani masyarakat selagi aku masih hidup, sehingga aku dapat melihat pekerjaannya. Lalu orang-orang berkumpul. Setelah itu dia berkata, aku akan tunjukkan orang yang menerima 3 syarat dariku, yaitu orang yang berpuasa di siang harinya, sholat di malam harinya, dan tidak marah. Lalu ada seorang yang selama ini dipicingkan sebelah mata. Dia berkata, aku siap. Ilyasa berkata, apakah kamu berpuasa di siang hari, sholat malam, dan tidak pernah marah? Dia menjawab, ya. Saat itu dia menolaknya. Dan keesokan harinya dia menyampaikan hal yang sama. Semua orang terdiam. Lalu orang tersebut berkata, saya. Akhirnya dia ditunjuk sebagai penggantinya. Sementara itu iblis berkata kepada para setan, kalian harus menggoda si fulan orang tersebut. Namun mereka tidak mampu. Akhirnya iblis berkata, baiklah, biarkan aku yang menggodanya. Lalu iblis datang kepadanya dalam rupa seorang tua renta yang fakir. Dia datang ketika orang tersebut hendak tidur siang, dan dia tidak tidur di malam hari dan siang hari kecuali waktu tersebut. Maka sang kakek mengetuk pintu. Orang itu berkata, siapa? Sang kakek menjawab, seorang tua yang zalim.
Lalu orang itu membukakan pintu dan kemudian sang kakek bercerita kepadanya. Dia katakan bahwa dirinya sedang bertikai dengan orang-orang di kampungnya. Mereka menzalimi dan menyakitinya. Panjang lebar dia bercerita hingga waktu sore tiba dan hilanglah waktu tidur siang. Maka orang itu berkata, "Besok siang kamu datang lagi, aku akan menangani urusanmu." Lalu berangkatlah orang tua itu, sementara dia masih di majelisnya. Lalu orang itu menengok ke arah orang tua itu, ternyata dia tidak melihatnya. Keesokan harinya, setelah orang itu selesai mengurus urusan masyarakat, dia menunggu kembali kedatangan orang tua itu, namun tidak juga kunjung datang. Maka dia pun hendak tidur siang. Ketika hendak berbaring, sang kakek itu datang lagi dan mengetuk pintu. Dia bertanya, "Siapa?" Sang kakek berkata, "Orang tua yang terzalimi." Lalu dia bukakan pintu untuknya dan berkata, "Bukankah aku katakan, datanglah saat aku masih bekerja?" Orang tua itu menjawab, "Mereka memang seburuk-buruk kaum. Apabila mereka tahu engkau masih kerja, mereka berjanji akan memberikan hakku. Akan tetapi apabila kamu telah selesai bekerja, mereka kembali mengingkarinya." Lalu orang itu berkata, "Pergilah, besok siang datang lagi." Hilanglah kembali kesempatan tidur siangnya. Lalu keesokan harinya dia menunggu kedatangan orang tua itu, namun dia tidak juga kunjung datang. Sementara rasa kantuk menggeluti dirinya, maka dia berkata kepada salah seorang keluarganya, "Jangan biarkan seorang pun mendekati pintu ini sampai aku dapat tidur. Aku sangat ngantuk." Kemudian datanglah orang tua itu kembali. Lalu si penjaga itu berkata, "Jauhi pintu itu, jauhi pintu itu." Dia berkata, "Aku kemari telah datang dan menyampaikan maksudku." Penjaga itu berkata, "Demi Allah, dia telah memerintahkan kami untuk tidak membiarkan seorang pun mendekati pintu itu." Merasa tak dapat melewati sang penjaga, orang tua tersebut melihat ada celah pada dinding rumah. Lalu dia memanjat dinding rumah tersebut dan masuk ke rumah lewat celah tersebut. Kemudian dia mengetuk pintu orang tersebut. Lalu orang-orang itu terbangun dan langsung berkata kepada sang penjaga, "Wahai fulan, bukankah aku telah memerintahkan engkau?" Dia menjawab, "Dia tidak datang dari sisiku. Perhatikanlah dari mana dia datang." Lalu orang itu memperhatikan pintu rumah, ternyata terkunci, dan orang tua itu ternyata telah berada di dalam rumah. Maka kini ia dapat mengenalinya. Lalu dia berkata, "Apakah engkau musuh Allah?" Dia berkata, "Ya, engkau telah menggagalkan semua rencanaku, maka aku berusaha dengan segala cara agar engkau marah." Karena itu Allah memberikan nama orang tersebut Zulkifli, karena dia menanggung urusan lalu dia menunaikannya. Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, dia berkata, Zulkifli bukanlah seorang nabi. Diriwayatkan bahwa ada orang soleh yang setiap hari sholat 100 kali. Lalu Zulkifli menanggung perbuatan orang tersebut sesudah dia wafat dengan sholat sebanyak 100 kali. Maka dia disebut Zulkifli, orang yang menunaikan tanggungan. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.